wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa'a rasuluna bil haqq wa nudu antil jannatu rizqumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan juri yang kami hormati, guru kami yang kami kasihi, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin sekalian, tiada uraian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kabar duka, yang telah memberi kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan memberi kabar duka kepada umat yang durhaka. Saudara-saudara yang saya cintai, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya barat di dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak negatif. Nah, kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu membawa kepada hal positif. Namun, jujur saja, saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah pada hal negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak muda, yang mereka terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Yang semua itu membawa dampak negatif. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk membawa bangsa ini dari kehancuran yang semakin dekat adalah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak terima. Dan supaya memiliki sukses pembinaan generasi penerus, yaitu 1. Memiliki alim dan faqih, 2. Memiliki akhlakul karimah, 3. Memiliki kemandirian. 1. Akhlakul karimah, 1. Alim dan faqih. Generasi muda harus memiliki ilmu dan paham akan ilmunya, karena dengan adanya ilmu, Islam bisa hidup dan berkembang. Al-ilmu hayatul Islam, beriman dan iman. Ilmu maksudnya Quran hadis adalah hidupnya Islam dan hidupnya agama dan tiangnya keimanan. Tafaqquh qablah antus sawadu, mencarilah kepahaman maksudnya agama sebelum kalian disukai suatu tanggung jawab. Di dalam surat Al-Zumar ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama tadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menangkap pelajaran. Dari dalil di atas sudah sangat jelas sekali bahwa ilmu dan kepahaman sangat penting sebagai landasan utama untuk terus melestarikan Islam. 2. Memiliki akhlakul karimah. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam ajaran agama Islam disebut sebagai akhlakul karimah. Berakhlak mulia menjadi simbol dari seorang umat yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maragha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,
karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi dan sekali-sekali tidak sampai setinggi bumi. Karena kesombongan merupakan akhlak yang tercela dan sifat-sifatnya orang kafir. Akmalul mu'minina imanan asyaruhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam ajaran agama Islam, akhlakul karimah merupakan salah satu indikator dalam nilai tingkat keimanan seorang umat. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah SAW, taqwallahi wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, innama istulitu mama soal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ketiga, memiliki kemandirian. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai skill dan kemampuannya. Mereka akan terus berusaha dengan tekun sampai akhirnya membawanya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam bekerja, belajar, atau bahkan dalam meraih cita-cita. Karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Karenanya dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa. Mulai saat ini, mari sing-singkan dengan baju putih. Langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan dari sukses agar menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Tingkatkan ilmu dan kepahaman, perbaiki akhlakul karimah dan memiliki kemandirian. Kalau sukses ini sudah melekat kepada generasi muda, kami yakin kalian akan mampu menjadi pelajur kepada estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya dan hilangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wallahu muwajjih ila syahadat wal hadi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.